Sahabat, disadari atau tidak, salah satu sumber perbuatan baik adalah sikap selalu merasa diawasi. Pernahkah kita melihat tulisan di dinding sebuah kantor bahwa ruang ini dipasang CCTV? Tentu saja sering kita saksikan. CCTV memiliki fungsi utama sebagai alat melihat dan mengawasi. Mengawasi keamanan dari pihak-pihak yang akan melakukan kejahatan. Juga melihat kinerja karyawan di lapangan. Orang yang akan melakukan kejahatan akan berpikir lebih keras agar supaya perbuatannya tidak tertangkap oleh CCTV. Demikian pula, karyawan yang akan melakukan kecurangan tentu berpikir keras agar terhindar dari pengawasan CCTV. Sebaliknya, karyawan yang rajin dan memiliki kinerja baik akan diuntungkan oleh kehadiran CCTV. Karena melalui rekaman itu akan mudah mendeteksi siapa yang berkinerja baik dan kurang. Alat ini mampu melihat setiap orang yang tertangkap kamera secara kasat mata. Seseorang yang selalu merasa diawasi, merasa percakapannya disadap atau direkam, takkan mungkin berbicara hal-hal yang buruk, merencanakan makar, atau melakukan pembicaraan tak berguna. Karena ada rasa malu dan khawatir di hatinya percakapan tersebut sampai ke telinga banyak orang. Jika merasa diawasi, kita pun takkan nyaman untuk makan terlalu banyak, tidur terlalu lama, menonton berlebihan, apalagi nekat berbuat maksiat. Ini disebabkan kita merasa tidak nyaman, selalu ditatap oleh mata yang bahkan tak pernah berkedip atau lengah. Bayangkanlah ada sesosok makhluk di dekat kita yang senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dan mencatat semua perbuatan kita. Nyamankah kita melakukan hal-hal aneh saat diperlakukan seperti itu? Itulah sebabnya, salah satu ciri-ciri orang yang beriman adalah selalu merasa diawasi. Bukankah meyakini Allah dan keberadaan malaikat-malaikat yang merupakan syarat mutlak keimanan? Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kahf, artinya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Perhatikanlah, orang-orang yang berani melanggar aturan, berbuat keburukan maupun kecurangan, biasanya disebabkan rasa bebas melakukan apapun. Mereka menganggap tak ada yang melihat apalagi mengawasi. Allah mengetahui segalanya dari kita baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa sampai kita tua. Kalau diidentikan dengan waktu sholat, itu ketika kita lahir itu dalam keadaan segar, masih dalam keadaan fitrah, suci, sama dengan orang yang baru bangun dari waktu subuh atau waktu fajar. Selanjutnya kita masuk waktu duha. Nah, di sini yaitu ketika kita menjadi anak-anak, itu bagaikan kita mencari jati diri. Selanjutnya kita masuk waktu zuhur. Nah, di waktu ini ibaratnya kita menjadi masih tenaga muda yang penuh cita-cita, yang tidak boleh menyanyiakan waktu. Ingat, syubanul yaum rijalul ghad. Kalau kita ingin melihat Indonesia di tahun 2050, maka lihatlah pemudanya. Kalau pemuda saat ini buruk, maka negara Indonesia pun akan buruk. Tetapi kalau pemuda-pemuda sekarangnya baik, penuh kreativitas, lalu tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang berakhlakul karimah, insya Allah Indonesia akan bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Kemudian setelah kita tadi menjadi pemuda, kita akan masuk lagi ke waktu asar. Nah, di waktu inilah waktu sekitar 50 sampai 60 tahunan. Lalu setelah asar kita akan masuk ke waktu maghrib. Di waktu maghrib ini biasanya kita harus pulang ke rumah. Nah, di masa inilah kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Aktivitas sudah semakin berkurang, alangkah baiknya kita dekati rumah Allah. Bukan berarti ketika kita muda kita tidak mendekati rumah Allah, tetapi di waktu ini kita harus bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Setelah itu kita akan masuk waktu Isya. Nah, di waktu ini kita harus pandang anak cucu kita. Apakah baik-baik saja? Apakah justru anak cucu kita yang akan menjadikan kekhawatiran kita? Apakah anak cucu kita nantinya akan mendoakan kita atau sebaliknya? Setelah kita mulai di waktu Isya, nah kita akan masuk di mana di waktu itu kita akan kembali lagi kepada Allah. Kita tidak akan berdaya lagi diambil nyawa kita. Nah, ini sepertikan setelah waktu Isya itu kita laksanakan tidur. Sadarkah sahabat bahwa waktu adalah modal pokok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar, waktu yang diberikan layaknya sebuah bekal atau bahan bakar selama perjalanan. Selama itu juga dalam kehidupan. Waktu menjadi modal seorang muslim untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk kehidupan di masa selanjutnya. Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi menyebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari orang sufi. Inti nasihat tersebut terdiri dari dua penggal kalimat berikut. Waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan setiap waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari waktu kita kecil sampai dewasa lalu tua, kita harus bisa memanfaatkan semua waktu kita. Jangan sampai waktu yang telah diberikan kita pergunakan dengan sia-sia. Lalu ada 3 amalan yang akan selalu mengalir pahalanya meskipun kita sudah tiada. Yang mungkin ini juga bisa menjadi bekal kita untuk bisa memperoleh sebuah pahala yang tetap mengalir meskipun kita sudah tiada. Apa saja? Itu yang pertama ada sedekah jariyah. Lalu yang kedua anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan yang ketiga ada ilmu yang bermanfaat. Ingat, semua kegiatan kita, ucapan kita, isi hati kita Allah awasi. Jadi, manfaatkan setiap waktu yang kita punya untuk bisa melakukan hal-hal kebaikan dan amal soleh. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kita habiskan begitu saja dengan sia-sia.